Salam pemirsa, ketegangan geopolitik terus meningkat. Pada 23 Oktober 2024, setelah NATO dan Amerika Serikat mendapatkan bukti bahwa Korea Utara telah mengirimkan pasukan militernya untuk membantu Rusia di medan perang Ukraina, informasi ini semakin memperkuat dugaan bahwa Rusia kini menghadapi krisis besar dalam hal sumber daya manusia militer. Pada saat yang sama, pemimpin Korea Utara Kim Jong-un melakukan inspeksi terhadap pangkalan rudal strategis yang dilaporkan mampu menjangkau daratan Amerika Serikat. Menurut laporan yang dirilis oleh Agence France-Presse AFP, Menteri Pertahanan AS, Lloyd Austin, mengonfirmasi pada 23 Oktober bahwa tentara Korea Utara kini telah dikerahkan ke Rusia. Ini menjadi sinyal yang jelas bahwa militer Rusia mulai kekurangan tenaga tempur di tengah berlanjutnya konflik dengan Ukraina. Austin menegaskan bahwa jika pasukan Korea Utara ikut terlibat dalam pertempuran di Ukraina, mereka akan dianggap sebagai target sah oleh aliansi Barat. Dalam pernyataan terpisah, juru bicara NATO, Oana Lungescu, mengonfirmasi bahwa aliansi militer tersebut telah memperoleh bukti kuat terkait kehadiran tentara Korea Utara di wilayah Rusia. NATO saat ini sedang berkonsultasi dengan Korea Selatan mengenai masalah ini dan merencanakan diskusi lebih lanjut untuk merespon langkah Korea Utara yang semakin mendukung operasi militer ilegal Rusia di Ukraina. Di sisi lain, media Korea Utara KCNA melaporkan bahwa Kim Jong-un melakukan inspeksi di pangkalan rudal strategis yang diklaim mampu menjangkau wilayah Amerika Serikat. Dalam kunjungannya, Kim memeriksa kesiapan peluncuran rudal berbahan bakar padat Mas 18 serta rudal hipersonik jarak jauh. Rudal-rudal ini diyakini memiliki pola terbang yang tidak terduga, membuat mereka sulit diintersepsi oleh sistem pertahanan musuh. Kim mengkritik ancaman yang dianggapnya datang dari Amerika Serikat dan menekankan pentingnya modernisasi pangkalan rudal untuk menghadapi potensi serangan dari musuh. Kemarin pada 22 Oktober 2024, gelombang pertama tentara Korea Utara dilaporkan telah tiba di garis depan Kursk, Ukraina. Menurut laporan dari intelijen Ukraina, serangan udara yang cepat menghancurkan hampir 400 tentara Korea Utara dalam waktu singkat saat mereka bergerak menuju garis pertahanan Ukraina. Pasukan Ukraina dikabarkan telah mempersiapkan diri dengan bantuan satelit Amerika Serikat yang melacak pergerakan tentara Korea Utara sejak mereka tiba di Rusia. Ukraina juga meluncurkan proyek Saya Ingin Hidup yang bertujuan untuk membujuk tentara Korea Utara agar menyerah. Program ini menggunakan pesan berbahasa Korea yang berisi ajakan kepada para tentara untuk tidak mati sia-sia di tanah asing dan menjanjikan tempat tinggal, makanan dan perlindungan jika mereka menyerah. Sementara itu, sumber intelijen Korea Selatan melaporkan bahwa keluarga dari para tentara Korea Utara yang dikirim ke Rusia kemungkinan disandra oleh rezim Kim Jong-un untuk mencegah para tentara membelot. Laporan ini yang tidak diumumkan secara resmi di Korea Utara telah mulai menyebar di kalangan masyarakat. Diperkirakan gelombang kedua yang berjumlah 1.500 tentara Korea Utara telah dikerahkan ke medan perang Kiev, sementara 3.000 tentara lainnya berada di pangkalan pelatihan Rusia. Pada Desember mendatang, diperkirakan sekitar 10.000 tentara Korea Utara akan dikerahkan ke Rusia sebagai bagian dari perjanjian kerjasama militer antara kedua negara. Rusia disebut-sebut membayar tentara Korea Utara sekitar $2.000 AS per bulan, jumlah yang jauh lebih besar dari gaji rata-rata tentara Korea Utara yang hanya berkisar $1 hingga $3 AS per bulan. Namun sebagian besar dari bayaran ini kemungkinan besar langsung disalurkan kepada rezim Kim Jong-un dan bukan kepada tentara atau keluarganya. Ada juga laporan yang menyebutkan bahwa Rusia mulai mentransfer teknologi senjata nuklir taktis dan sistem peluncuran rudal bawah air ke Korea Utara. Direktur Intelijen Ukraina, Kirilo Budanov, mengonfirmasi bahwa Korea Utara meminta bantuan Rusia dalam pengembangan teknologi nuklir sebagai imbalan atas dukungan militernya. Hal ini semakin memperdalam kekhawatiran global terkait potensi eskalasi konflik nuklir. Keterlibatan Korea Utara dalam perang Rusia di Ukraina telah memicu reaksi keras dari negara-negara NATO. Beberapa negara Eropa, termasuk Jerman dan Lituania, telah mengecam tindakan Korea Utara dan menyerukan tindakan lebih lanjut. Kementerian Luar Negeri Jerman memanggil perwakilan Korea Utara di Berlin untuk menyampaikan bahwa dukungan Korea Utara terhadap Rusia secara langsung mengancam keamanan Jerman dan stabilitas di Eropa.
Lituania menyerukan kepada Uni Eropa untuk mengirim pasukan ke Ukraina, sementara Perancis mengusulkan diskusi lebih lanjut mengenai penempatan pasukan pencegahan non-nuklir di wilayah tersebut. Inggris yang juga ikut mengecam langkah Korea Utara telah meningkatkan bantuan keuangan kepada Ukraina dengan memberikan pinjaman sebesar 2,93 miliar dolar AS yang rencananya akan dibayar menggunakan aset Rusia yang dibekukan. Pengiriman tentara Korea Utara ke Rusia dan dukungan militernya terhadap perang Ukraina menandai peningkatan signifikan dalam eskalasi konflik global. Tindakan ini tidak hanya menunjukkan kerugian besar yang dialami pasukan Rusia di garis depan, tetapi juga meningkatkan ketegangan antara Korea Utara dan NATO. Respon dari negara-negara Barat, terutama terkait sanksi dan peningkatan bantuan militer ke Ukraina, dapat memicu perubahan dinamika di medan perang dan meningkatkan risiko eskalasi lebih lanjut di wilayah tersebut. Cukup sekian dulu. Terima kasih atas perhatiannya.